Sejarah politik Indonesia tak bisa dilepaskan dari peran militer. Salah satu kebijakan paling kontroversial di era Orde Baru adalah Dwi Fungsi ABRI, sebuah doktrin yang memberikan peran ganda kepada militer, bukan hanya sebagai alat pertahanan negara, tapi juga sebagai kekuatan politik dan pemerintahan. Lahir dari situasi politik pasca gerakan 30 September 1965, Dwi Fungsi ABRI diperkenalkan oleh rezim Soeharto sebagai dalih untuk menstabilkan negara. Dengan doktrin ini, militer tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan, legislatif, dan birokrasi. Namun kebijakan ini membawa dampak buruk bagi demokrasi Indonesia. Keberadaan militer dalam politik menyebabkan represi terhadap kebebasan berpendapat, karena setiap kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai ancaman stabilitas negara. Aktivis, jurnalis, hingga akademisi yang menentang kebijakan Orde Baru seringkali mengalami intimidasi, bahkan penghilangan paksa. Selain itu, kultur militerisme dalam pemerintahan menyebabkan pengambilan keputusan yang bersifat otoriter dan tertutup. Pemilu yang digelar pun hanya menjadi formalitas karena kekuatan politik sipil dikendalikan oleh militer dan partai penguasa. Di sektor ekonomi, keterlibatan militer juga menciptakan korupsi dan kolusi karena banyak anggota ABRI yang mendapatkan posisi dalam dunia usaha dan menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, reformasi 1998 akhirnya menghapus Dwi Fungsi ABRI, mengembalikan militer ke fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. Meski demikian, bayang-bayang kekuatan militer dalam politik masih terasa hingga kini dengan banyaknya purnawirawan yang terjun ke dunia pemerintahan. Dwi Fungsi ABRI mungkin telah dihapus, tetapi itu bukan berarti akan lenyap selamanya. Pengesahan Undang-Undang TNI oleh DPR RI beberapa waktu lalu seperti membuka kembali lembar sejarah Indonesia yang kelam tentang bagaimana militerisme menjadi serigala pembunuh nyawa demokrasi. Bagaimanapun juga, pelajaran dari sejarah tetap harus dijaga. Demokrasi sejati membutuhkan supremasi sipil, transparansi, dan kebebasan rakyat dalam menentukan arah bangsa.